Bagaimana nasib alam semesta? Apakah alam semesta akan ada selamanya? Atau dia akan hancur dan hanya meninggalkan partikel-partikel dasar? Tidak ada galaksi, tidak ada bintang, bahkan tidak akan ada atom sama sekali. Ataukah alam semesta ini akan kembali seperti ketika dia dilahirkan, menjadi sangat panas, sangat padat, semuanya runtuh menjadi sebuah titik singularitas, menghapus semua perjalanan yang telah terjadi. Manusia telah menyusuri setiap jengkal pengetahuan untuk mempelajari alam semesta. Kita mungkin tahu apa yang telah terjadi pada alam semesta 13,8 miliar tahun yang lalu. Tapi masa depan alam semesta masih menjadi misteri hingga saat ini. Tapi sekarang kita akan membahas 3 kemungkinan bagaimana alam semesta mungkin akan berakhir. Alam semesta penuh dengan misteri. Masa lalu dan masa depan alam semesta sama-sama menarik untuk dibicarakan. Untuk melakukan hal itu, semestamu memerlukan dukunganmu. Jadi yuk dukung semestamu dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Selain itu, kamu juga bisa mendukung lebih dengan cara membeli kaos keren semestamu atau menjadi YouTube member semestamu. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta kita lahir dari sebuah titik singularitas. Ini adalah awal dari semua cerita yang ada di semesta. Semuanya diawali dengan sebuah Big Bang. Pada saat itu, alam semesta sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini. Tidak ada planet, bintang, galaksi, bahkan partikel-partikelnya juga memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saat ini. Semesta kemudian mengalami ekspansi dan mendingin. Setelah beberapa detik dia lahir, elemen pertama di alam semesta muncul, yaitu hidrogen. Bintang pertama di sisi lain baru muncul ratusan juta tahun setelah Big Bang. Butuh waktu beberapa ratus tahun lagi untuk galaksi bisa terbentuk di alam semesta. Ini adalah awal pembentukan struktur-struktur raksasa seperti yang kita kenal saat ini. Ketika alam semesta berumur 9 miliar tahun, di sebuah galaksi yang biasa saja yang dinamakan Bima Sakti, di sebuah bintang muda yang sekarang kita sebut matahari, kehidupan muncul di sebuah planet yang kita sebut bumi. Dibutuhkan waktu 4 miliar tahun kemudian untuk makhluk hidup tersebut berevolusi menjadi makhluk yang memiliki kecerdasan dan kesadaran untuk mempertanyakan tentang semesta ini. Keberadaan kita di alam semesta adalah sejarah panjang yang dimulai seperti semuanya, dimulai dari Big Bang. Partikel fundamental yang ada di tubuh kita, atom hidrogen yang ada pada air di tubuh kita, diciptakan tidak lama setelah Big Bang. Jadi kita manusia memiliki ikatan yang sangat dalam dengan semesta ini. Bisa dikatakan bahwa manusia adalah anak dari semesta. Sekarang giliran kita untuk mempertanyakan bagaimana nasib dari alam semesta. Bagaimana masa depan dari sesuatu yang memungkinkan kita ada pada saat ini. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita peduli pada 13,8 miliar tahun proses semesta melahirkan kita. Semesta ini tidak mengajari kita secara langsung bagaimana dia berperilaku, namun dia memberikan petunjuk-petunjuk untuk kita pelajari. Petunjuk ini datang dari keteraturan dari semua objek yang ada di alam semesta ini. Keteraturan ini kemudian kita tangkap dan kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Dengan usaha selama lebih dari 400 tahun, pemahaman saintifik kita siap untuk menjawab bagaimana masa depan dari semesta ini. Benarkah? Terkadang pengetahuan tentang alam semesta tersimpan hanya dalam satu baris persamaan. Misalnya ini, persamaan ini dinamakan persamaan Medan-Einstein. Dirumuskan oleh tentu saja Albert Einstein. Persamaan ini menjadi salah satu pencapaian terbaik yang diraih oleh Einstein. Namun di sisi lain, persamaan ini menyimpan kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya. Persamaan yang lebih pintar daripada perumusnya. Ketika Einstein merumuskan teori relativitas umum, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Alam semesta ternyata berubah. Dia bisa semakin besar atau semakin kecil. Alam semesta ternyata tidak stabil. Einstein mempunyai keyakinan seperti para fisikawan sebelumnya bahwa alam semesta adalah statis. Dia tidak berubah. Dia adalah sesuatu yang absolut. Dia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Untuk membuat alam semesta statis,
Einstein menambahkan satu suku pada persamaannya, sebuah angka yang disimbolkan oleh huruf lambda besar. Kita namakan konstanta kosmologi. Dengannya, alam semesta bisa menjadi statis. Tapi, pada tahun 1929, Hubble melakukan pengamatan terhadap objek-objek di alam semesta dan menemukan bahwa alam semesta tidaklah statis, tapi mengalami ekspansi. Jarak antara objek-objek yang ada di alam semesta ternyata semakin lebar. Usaha Einstein untuk membuat alam semesta statis, yaitu dengan menambahkan lambda, dia sebut sebagai kesalahan terbesar selama karirnya sebagai fisikawan. Albert Einstein dan ilmuwan yang lain akhirnya menerima bahwa alam semesta berubah. Dia lahir dan berevolusi hingga menjadi seperti sekarang ini. Tapi, apa yang menyebabkan alam semesta mengalami ekspansi masih menjadi misteri. Kita tidak tahu dari mana dan bagaimana alam semesta mendapatkan energi untuk melakukan ekspansi. Karena begitu misterius, kita menyebutnya dengan dark energy atau energi gelap. Bukan karena warnanya yang hitam, tapi karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya. Tidak mungkin hal ini disebabkan oleh materi biasa, karena materi selalu tarik-menarik. Hal ini haruslah disebabkan oleh sesuatu yang bisa menolak gravitasi. Oleh karena itu, salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh materi gelap adalah dia memiliki sifat menolak gravitasi. Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, solusi dari persamaan medan-Einstein ditemukan oleh 4 orang secara terpisah, yaitu Alexander Friedman, George Lemaitre, Ward Robertson, dan Arthur Geoffrey Walker. Dari persamaan medan-Einstein didapatkan 3 persamaan solusi yang disebut persamaan Friedman. Solusi ini didapatkan dengan mengasumsikan 2 hal. Pertama, alam semesta adalah homogen, dan yang kedua, alam semesta adalah isotropik. Homogen artinya setiap titik di alam semesta akan memiliki properti yang sama, sedangkan isotropik artinya alam semesta akan terlihat sama jika dilihat dari arah manapun. Hal ini hanya mungkin jika dilihat dari skala terbesar di alam semesta. Jadi dengan asumsi ini, alam semesta adalah tempat yang mulus dan sempurna. Ketika kita mengambil sebuah volume ruang dan kita bandingkan dengan volume dari tempat lain, mereka akan benar-benar sama. Tentu saja, hal ini tidak benar dalam skala yang kecil, karena ada ruang hampa, bintang yang memiliki kerapatan massa yang tinggi, atau bahkan lubang hitam. Karena homogenitas dan isotropis adalah asumsi, maka kedua hal itu mungkin saja salah, dan persamaan Friedman harus direvisi. Tapi untuk saat ini, kita akan mengabaikan kemungkinan itu. Dari persamaan Friedman, kita bisa tahu bahwa masa depan alam semesta ditentukan oleh dinamika materi dan energi yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah density parameter yang menentukan seberapa besar kerapatan energi pada suatu titik jika dibandingkan dengan kerapatan energi kritisnya. Dan yang kedua adalah sifat dari energi gelapnya itu sendiri. Jadi ada 3 kemungkinan tentang apa yang akan terjadi pada alam semesta di masa depan. Pertama, ekspansi alam semesta akan melambat, kemudian arahnya akan membalik. Alam semesta kembali menyusut, seluruh galaksi akan menyatu. Semua hal yang ada di alam semesta akan berubah menjadi sangat panas dan padat. Pada akhirnya, semuanya akan kembali menjadi seperti sedia kala, menjadi sebuah titik singularitas. Kita menyebutnya Big Crunch. Kemungkinan kedua, kekuatan energi gelap akan meningkat. Ekspansi alam semesta semakin kuat. Satu persatu gaya fundamental akan dikalahkan oleh kekuatan ekspansi alam semesta. Akibatnya, bintang dan planet akan hancur. Molekul dan atom akan tertarik. Tidak ada yang tersisa kecuali partikel-partikel fundamental. Akhir ini kita sebut Big Rip. Ketiga, ekspansi alam semesta akan terus terjadi selamanya. Alam semesta akan semakin meluas dan semakin dingin. Setelah waktu yang sangat-sangat lama, bahkan lubang hitam pun akan menguap. Yang tersisa adalah semesta yang dingin dan tak berpenghuni. Kita menyebut ini Big Freeze. Mana dari ketiga kemungkinan itu yang paling mungkin terjadi pada semesta kita? Inilah jawabannya. Kemungkinan pertama yang bisa terjadi pada alam semesta kita adalah Big Crunch, yaitu ketika alam semesta berubah kembali menjadi sebuah titik singularitas. Dari persamaan Friedman, ada 3 kemungkinan nilai dari omega atau density parameter yang akan menentukan geometri dari alam semesta. Ketika nilai omega lebih dari 1, maka geometri alam semesta akan tertutup. Ketika nilai omega tepat sama dengan 1, maka geometri alam semesta akan datar. Dan jika nilai omega kurang dari 1, maka geometri alam semesta akan terbuka. Satu-satunya cara supaya Big Crunch bisa terjadi adalah dengan membuat geometri alam semesta tertutup. Dan inilah yang akan terjadi. Ketika Big Crunch dimulai, galaksi-galaksi yang jauh
akan semakin mendekat. Langit malam tidak hanya akan berisi galaksi Bima Sakti dan Andromeda, namun banyak galaksi-galaksi lain yang bermunculan. Setelah itu, galaksi-galaksi di sekitar galaksi Bima Sakti akan saling bertabrakan, menyatu menjadi galaksi yang super besar. Tidak hanya galaksi, jarak antar bintang pun akan semakin dekat. Ketika alam semesta semakin menyusut, temperatur rata-ratanya akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan planet, bulan, bintang, dan semuanya berubah menjadi partikel-partikel berenergi tinggi. Setelah itu, setiap titik dalam semesta menjadi sangat-sangat dekat, sehingga seluruh alam semesta berubah dari 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu menjadi 0 dimensi, sebuah titik singularitas. Itulah Big Crunch. Jika geometri dari alam semesta ternyata datar atau bahkan terbuka, maka dari hasil pengamatan, jumlah materi yang ada di alam semesta tidak cukup untuk menarik semuanya kembali menjadi singularitas. Bahkan, jika energi gelap tidak ada sekalipun. Hal ini dikarenakan satu-satunya objek yang bisa menghasilkan gravitasi adalah materi. Dan materi yang ada di alam semesta kita sudah saling berjauhan satu sama lain. Dari hasil pengamatan juga dapat disimpulkan bahwa nilai dari omega adalah 1 dengan kepresisian yang cukup tinggi. Jadi geometri dari alam semesta adalah datar dan Big Crunch tidak akan terjadi. Tapi dikarenakan sifat dari energi gelap masih menjadi misteri, beberapa ilmuwan membuat spekulasi bahwa sifat dari energi gelap mungkin akan berubah di masa depan. Jadi energi gelap akan berubah dengan sangat drastis. Dari sesuatu yang membuat alam semesta berekspansi menjadi sesuatu yang membuat alam semesta berkontraksi. Supaya hal itu bisa terjadi, tekanan dari energi gelap harus berubah dari negatif menjadi positif. Dan hal ini memungkinkan untuk membuat alam semesta berkontraksi karena jumlah energi gelap yang sangat banyak di alam semesta. Tapi selama penelitian lebih dari 20 tahun, tidak ada satupun teori yang menyebutkan bahwa sifat dari energi gelap bisa berubah begitu drastis. Jadi, dari hasil pengamatan dan teori, kemungkinan besar Big Crunch tidak akan terjadi di alam semesta kita. Hal ini menyisakan kita dengan 2 kemungkinan lain, yaitu Big Rip dan Big Freeze. Dari hasil pengamatan, kita sangat yakin bahwa nilai kerapatan energi di alam semesta sama dengan nilai kerapatan energi kritisnya. Jadi, geometri dari alam semesta adalah datar, atau omega sama dengan 1. Dari ketiga persamaan Friedman dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh astronom, kita bisa menyimpulkan bahwa alam semesta ini disusun oleh 68% energi gelap dan 32% materi yang terdiri dari materi gelap dan materi baryon. Jika geometri alam semesta datar, maka nasib dari alam semesta ditentukan oleh sifat dari energi gelapnya yang bisa dilihat dari persamaan yang disebut di equation of state yang disimbolkan oleh W. Di equation of state atau W ini didefinisikan sebagai rasio antara tekanan dan kerapatan energi yang dimiliki oleh energi gelap. Karena energi gelap harus melawan gravitasi, dia harus memiliki tekanan yang negatif. Jadi nilai dari W harus selalu kurang dari 0. Jika nilai W antara negatif 1 hingga negatif 1/3, alam semesta akan mengalami ekspansi yang tidak akan pernah berakhir, hingga akhirnya terjadi Big Freeze. Jika W memiliki nilai kurang dari 1, energi gelap akan menjadi energi gelap phantom, dan alam semesta akan hancur oleh Big Rip. Mari kita bicarakan terlebih dahulu Big Rip. Nilai dari W kurang dari negatif 1 tidak pernah disinggung oleh para fisikawan, karena hal ini berarti energi gelap tersebut memiliki energi kinetik yang negatif. Selain itu, energi gelap bisa mengalir melebihi kecepatan cahaya. Tapi nilai W kurang dari negatif 1 tidak dilarang oleh hasil pengamatan. Jadi, Robert Caldwell menghitung kemungkinan ini dan penemuannya sangat menarik. Caldwell dan rekan-rekannya menghitung kendala berdasarkan berbagai kemungkinan nilai untuk W. Mereka tidak hanya menemukan bahwa nilai W di bawah 1 benar-benar konsisten dengan data, namun mereka juga menemukan dengan perhitungan yang sederhana bahwa jika nilai W sedikit saja lebih rendah daripada negatif 1, maka energi gelap akan menghancurkan alam semesta. Dan itu dapat terjadi dalam waktu yang terbatas dan dapat dihitung. Kemudian, Katie Mack melakukan perhitungan menggunakan data pada tahun 2018. Dia menemukan bahwa jika Big Rip terjadi, maka paling cepat akan terjadi 200 miliar tahun ke depan. Ketika Big Rip terjadi, hal pertama yang bisa kita amati adalah galaksi-galaksi pada gugus galaksi akan mulai menjauh, hingga hanya galaksi Bima Sakti saja yang bisa kita amati. Setelah itu, bintang-bintang pada galaksi akan merasakan efeknya,
bintang-bintang di langit akan bergerak menjauh hingga akhirnya tidak ada yang tersisa. Dan cahaya di langit malam hanyalah cahaya bulan dan planet tetangga kita. Setelah itu, orbit planet-planet di tata surya kita juga akan bergerak keluar semakin menjauh dari matahari. Semuanya akan pergi hingga yang tersisa hanya bulan. Namun, bulan pun akhirnya akan tertarik menjauh oleh kuatnya ekspansi alam semesta. Dalam kegelapan, bumi akan hancur, dikoyak oleh dahsyatnya energi gelap. Menghancurkan setiap benda, setiap molekul, setiap atom, setiap inti atom, setiap proton dan neutron. Energi gelap mengambil alih alam semesta, dan yang tersisa hanyalah partikel fundamental dengan jarak yang saling berjauhan. Alam semesta berakhir. Big Rip bisa terjadi, bahkan jika nilai W lebih kecil dari negatif 1 sebanyak 1 dibagi 1 kuintiliun. Saat ini, dari hasil pengamatan, nilai W sangat dekat dengan negatif 1. Tapi tetap, kita tidak memiliki ketelitian hingga sekecil itu. Jadi Big Rip mungkin saja terjadi. Jadi sejauh ini, ada 2 kemungkinan masa depan dari alam semesta yang telah kita bahas, dan keduanya sangat mengerikan. Bagaimana dengan kemungkinan ketiga? Dari sini, kamu harus siap-siap, karena kemungkinan besar alam semesta akan berakhir dengan Big Freeze. Jika energi gelap tidak berubah sifat yang bisa menyebabkan Big Crunch, tidak juga memiliki kekuatan untuk melakukan Big Rip, maka energi gelap akan membuat alam semesta mengalami ekspansi selamanya. Seperti yang sudah kita bahas, alam semesta dapat dipastikan memiliki geometri yang datar dan memiliki nilai W mendekati negatif 1. Tapi jika ternyata nilai W tepat sama dengan negatif 1, maka energi gelap adalah konstanta kosmologi. Jadi ya, ketika Einstein menambahkan konstanta kosmologi dan menyesalinya, ternyata konstanta kosmologi tidak sepenuhnya salah. Jadi Einstein memang benar dari awal. Jika energi gelap adalah konstanta kosmologi, hal ini menyebabkan kerapatan energi gelap akan selalu sama di alam semesta. Hal ini berarti ketika ruang waktu semakin meluas, maka jumlah energi gelap akan semakin banyak. Dia muncul akibat keberadaan ruang waktu itu sendiri. Itulah alasannya banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa energi gelap adalah energi dari vakum, energi yang dimiliki oleh ruang waktu itu sendiri. Ketika ini terjadi, jumlah energi gelap akan semakin banyak dan mendominasi. Tarikan gravitasi dari materi akan semakin melemah, ekspansi alam semesta akan semakin cepat, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ketika ruang waktu semakin meluas, rata-rata temperatur alam semesta akan semakin menurun. Sekarang saja, rata-rata temperatur alam semesta hanya 2,7 Kelvin atau negatif 270 derajat Celcius. Artinya di masa depan, temperatur alam semesta dapat mendekati nol absolut atau mendekati 0 Kelvin. Karena alam semesta akan terus mengalami ekspansi, maka ruang waktu akan selalu ada. Akibatnya, alam semesta tidak akan pernah berakhir. Jadi kita bisa mengekstrapolasi kemungkinan yang bisa terjadi di alam semesta hingga jauh di masa depan. Jauh di masa depan, ekspansi alam semesta akan menyebabkan galaksi-galaksi semakin menjauh, sehingga galaksi yang bisa kita lihat hanyalah yang ada di dalam local group. Semua galaksi ini kemudian akan menyatu menjadi satu galaksi yang super besar, tapi dia menjadi satu-satunya galaksi yang bisa kita lihat. Dalam waktu 1 triliun tahun ke depan, alam semesta akan kehabisan material untuk membentuk bintang baru. Jadi ini akan menjadi bintang terakhir di alam semesta. Bintang kata merah yang kecil. Dalam 100 triliun tahun dari sekarang, bintang terakhir di alam semesta akan mati. Jadi alam semesta akan menjadi sangat gelap. Yang tersisa hanyalah planet, asteroid, sisa-sisa bintang seperti bintang kata putih dan lubang hitam. Setelah 10⁻20 sampai 10⁻30 tahun di masa depan, struktur kompleks dalam semesta akan lenyap. Objek-objek di dalam galaksi tidak lagi berada pada orbitnya dan pergi secara acak. Setelah 10⁻65 tahun, objek-objek makroskopis dalam semesta seperti planet, asteroid, sisa bulan juga akan lenyap dikarenakan proses interaksi acak kuantum. Objek yang tersisa hanyalah lubang hitam, tapi lubang hitam juga kemudian akan menguap menjadi radiasi Hawking. Dan setelah 10⁻100 tahun, setiap lubang hitam yang ada di alam semesta juga akan lenyap. Alam semesta yang tersisa kemudian alam semesta yang gelap, dingin, tidak ada objek apapun. Yang tersisa hanyalah radiasi thermal, sisa-sisa dari peluruhan lubang hitam. Hal yang menakutkan jika yang tersisa dari alam semesta hanyalah radiasi Hawking adalah
setiap informasi yang pernah ada di alam semesta akan lenyap, karena lubang hitam menghancurkan setiap informasi yang masuk ke dalamnya. Tidak akan pernah ada yang tahu bahwa alam semesta ini pernah begitu indah, pernah diisi oleh makhluk hidup, pernah begitu ramai oleh ledakan-ledakan bintang yang saling saut menyaut. Jadi tidak hanya semuanya lenyap, semesta pun tidak memiliki ingatan terhadap masa lalunya. Dan itulah yang terjadi pada alam semesta jika berakhir dengan Big Freeze. Walaupun kita sangat yakin bahwa energi gelap memiliki nilai W sama dengan -1 dan saat ini menyusun hingga 68% jumlah seluruh materi energi yang ada di alam semesta, kita masih belum yakin apakah alam semesta akan berakhir dengan Big Crunch, Big Rip, atau Big Freeze. Menurutku, alasan utamanya adalah kita tidak tahu apa sebenarnya energi gelap ini. Analoginya seperti ini, kamu terjebak di dalam sumur, kemudian ditarik oleh sesuatu ke atas. Kamu tidak tahu apa yang menarikmu ke atas, tapi kamu bisa pastikan bahwa kamu sedang bergerak ke atas. Kamu pasti was-was jika ternyata yang menarikmu adalah seorang orang tua yang akan kehabisan energinya. Kamu mungkin akan jatuh kembali ke bawah sebelum sampai ke atas. Atau mungkin saja yang menarikmu adalah mesin. Dia kemudian kehabisan energi. Walaupun kehabisan energi, masih mungkin untuk mesin tersebut mengerem dan membuatmu menggantung-gantung di tengah sumur. Atau mungkin saja yang menarikmu adalah seorang iseng yang sedang menaik turunkan kamu di dalam sumur. Intinya, masih banyak kemungkinan jika kita tidak tahu siapa sebenarnya di balik semua ini. Salah satu bukti nyatanya adalah ketika alam semesta masih berumur 10⁻⁻36 sampai 10⁻32 detik setelah Big Bang. Ada suatu kejadian pada saat itu yang dinamakan inflasi. Pada saat inflasi, alam semesta mengalami ekspansi yang sangat-sangat cepat, jauh lebih cepat daripada sekarang, tapi kemudian berhenti. Artinya, mungkin saja ada sesuatu yang bisa mengubah laju ekspansi pada saat ini, atau ada hukum fisika baru yang belum kita ketahui tentang energi gelap ini. Menurutmu, mana kemungkinan akhir dari alam semesta yang paling menakutkan? Big Crunch, Big Rip, atau Big Freeze? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu di semestamu.